Kehidupan idol itu jauh lebih gelap dari yang lo bayangin. Mereka kayak ikan di dalam akuarium. Di balik gemerlap lampu panggung sama sorak-sorai fans, ada tekanan gila-gilaan, ekspektasi setinggi langit, plus tatapan mata jutaan orang yang selalu ngintip setiap gerak-gerik lo. Nah, Perfect Blue ngangkat cerita persis kayak gitu. Dan percayalah, hidupnya gak enak banget coy. Dari luar emang kelihatan kayak dunia ajaib penuh glitter. Tapi kayak lagu dangdut koplo, di balik riuh rendah panggung, selalu ada cerita lain yang lebih dalam dan kadang lebih ngeri. Film Satoshi Kon yang satu ini gak cuman gambarin gemerlap industri hiburan, tapi nyelam lebih dalam ke dalam benak seseorang yang perlahan-lahan runtuh. Perfect Blue itu bukan sekedar anime atau film psikologi biasa. Ini adalah masterpiece yang brutal dan jenius tentang bahaya toxic fandom, ilusi identitas di era media, dan bagaimana tekanan menjadi idol sempurna bisa menghancurkan mental seseorang sampai batas antara mimpi dan kenyataan benar-benar hilang. Dan yang bikin ngeri, semua ini terasa banget relevan sama kehidupan kita yang serba online dan penuh ekspektasi sosial ini. Kita akan diajak kenalan sama Mima, cewek biasa yang jadi anggota grup idol pop Jepang bernama Chem. Kayak JKT48 generasi awal gitu lah vibes-nya. Dia itu kawaii, manis, nyanyiin lagunya juga merdu, pokoknya perfect di mata fans. Tapi suatu hari, Mima pengen lebih. Dia pengen dianggap serius, pengen jadi aktris beneran. Jadi dia mutusin buat graduate dari grup idolnya. Nah, di sini masalah mulai numpuk, sama kayak sampah di got depan rumah lo. Pertama, fansnya pada ngamuk. Ada yang ngirim surat cinta creepy, ada yang ngancem, bahkan ada yang kirim bom. Iya, beneran bom. Bayangin lo baru mau mulai karir baru, terus udah diancam mati. Terus, di dunia acting yang dia masukin ternyata jahat. Mulai dari produser, sutradara, agen, semuanya pengen ngontrol Mima. Mereka maksa dia buat peran-peran yang gak nyaman, bahkan sampai ke adegan yang bikin lo nonton sambil nutup mata sebelah. Serius, adegan pemerkosaan di film ini bikin mual banget. Bukan buat shock value doang, tapi beneran nunjukin penghancuran diri Mima. Belum lagi, mantan grup idolnya, Chem, malah makin tenar setelah dia pergi. Rasanya kayak dunia lagi ngetawain dia. Nah, di tengah tekanan yang gila-gilaan ini, mental Mima langsung jatuh. Dia mulai sering lupa, bingung mana yang beneran terjadi, mana yang enggak. Yang paling serem, dia mulai ngeliat Mima yang lain. Bayangin aja, lo lagi naik bus, ngeliat pantulan diri lo di jendela, pantulannya itu senyum sinis dan ngomong, lo itu gagal, kembali aja jadi idol, itu jalan lo. Nah, Mima lain ini sering muncul di mana-mana, ngatain dia, ngejek dia, ngomongin kalau dia itu udah gak pure lagi. Ini bukan hantu biasa, ini gambaran ideal diri Mima pas dulu sebagai idol yang sekarang dia rasa udah gak bisa dia gapai lagi, dan itu nyiksa dia banget. Satoshi Kon, sutradara jenius di balik film ini, yang sayangnya meninggal muda, itu jago banget bikin lo ikut merasakan kebingungan si Mima. Editingnya nggak ketulungan, adegannya suka loncat-loncat nggak jelas. Barusan lo ngira itu adegan syuting sinetron dalam film, tahu-tahu itu kejadian yang beneran terjadi. Barusan si Mima lagi kamar, terus di-cut udah ada di lokasi syuting seminggu kemudian. Lo dibikin bingung nih sama Mima, apa yang nyata, apa yang cuma di kepalanya, apa dia udah gila, atau emang ada orang yang ngaturin dia. Rasanya kayak mimpi buruk yang lo nggak bisa bangun. Simbol yang dipakai Kon juga ciamik banget nih. Kaca dan pantulan itu motong banget di sepanjang film. Dari jendela, kaca mobil, cermin di kamar mandi, sampai ke layar TV. Itu semua ngingetin kita dan Mima kalau hidupnya itu terus diawasi, dinilai, dan gambaran dirinya di mata orang lain itu kayak bayangan di cermin. Bisa distorsi, bisa pecah. Apalagi dia main di sinetron detektif yang plotnya mirip banget sama kekacauan yang dia alamin beneran. Jadi bingung sendiri nih, ini Mima lagi acting atau lagi ngalamin nasib karakter yang dia peranin. Batasannya bener-bener kabur. Oh iya, banyak yang bilang backsoundnya Natalie Portman itu terinspirasi berat sama Perfect Blue. Mirip banget nih ceritanya, cewek seniman under pressure, punya sosok bayangan yang nyiksa, realitinya mulai kacau. Bahkan sutradara backsound, Darren Aronofsky, sampai beli hak cipta adegan tertentu dari Perfect Blue buat film lain dia. Tapi menurut gue, versi animasi Kon itu jauh lebih powerful. Kenapa? Karena kekuatan animasinya. Terus waktu realitas Mima mulai retak dan berantakan, perubahan visualnya di animasi itu halus tapi ngeri. Wajahnya bisa berubah, latar belakangnya bisa mencair. Mima lainnya bisa muncul dan menghilang kayak hantu. Sesuatu yang susah banget dicapai serealistis itu di film live action tanpa CGI yang norak. Animasi bikin kegilaannya itu terasa lebih nyata. Paradoksnya,
Nice. Jadi, setelah denger semua ini masih berani bilang jadi idol itu cuma senang-senang. Perfect Blue itu kayak tamparan keras buat romantisasi dunia selebriti. Film ini emang film tua, tahun 1997. Tapi temanya toxic fandom, pressure sosial, kehilangan identitas di dunia online, dan gangguan mental. Nah, ini tuh malah makin relevan di zaman medsos kayak sekarang. Lo yang suka dengerin lagu pop ceria sambil scroll Instagram atau pernah ngerasain tekanan buat jadi sempurna di depan semua orang, harus nih nonton ini. Siapin mental, siapin cemilan, tapi mungkin gak bakal sempet dimakan karena tegang ya. Dan siapin pertanyaan. Ini beneran terjadi atau cuma di kepalanya atau ini di kepala gue? Pokoknya cari aja di platform streaming yang legal ya. Nonton terus kasih tahu gue pendapat lo di komen. Sumpah, ini tuh bakal jadi salah satu pengalaman nonton yang paling lo inget. Dan yang udah nonton, yakin udah nangkep semua simbol kacanya. Ini bangun besar!